Baik sahabat Sonora, ya Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Bagaimana aktivitas olahraga Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi sehat, semangat ya, kemudian juga tetap rajin berolahraga dengan model yang Anda sukai, apapun olahraganya, karena olahraga sangat penting untuk membantu tulang Anda tetap sehat dan padat ya. Nah, bisa dibayangkan apa jadinya kalau tulang kita tidak kokoh, sementara tulang ini berfungsi untuk menopang seluruh tubuh kita untuk tetap tegak, tetap kokoh. Tetapi faktanya, sahabat Sonora, dengan berjalannya usia, kondisi tulang kita menjadi rapuh, kemudian juga ada istilah osteoporosis. Kenapa sih sebenarnya bisa sampai terjadi hal itu? Apakah memang karena hanya faktor usia, apa faktor makanan, gaya hidup, atau penyakit lain? Atau apakah ada kerapuhan tulang ini dan hanya dialami oleh lansia saja, sahabat Sonora ya. Kita akan membahasnya hari ini, kita akan mencari ilmu dan mencari tahu bagaimana nih tentang kesehatan tulang kita supaya kita tetap kokoh dan tegak berdiri meskipun usia terus berjalan ya. Ya, dan tentu saja saya tidak sendirian karena sudah ada expert yang sudah tersambung via Zoom bersama saya, Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedi ya, Dok ya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Ya, sehat selalu, Dok. Sehat selalu. Ini kalau sahabat Sonora bisa menyaksikan diskusi kita via YouTube channel Sonora FM Jakarta, Anda bisa melihat bahwa Dr. Suhendra ini masih sangat fit sekali, sangat fresh sekali. Saya terus terang pribadi sebagai, ya mungkin saya udah muda juga, Dok. Saya sangat terinspirasi dengan gaya hidup dokter, dan dokter juga aktif memberikan edukasi melalui YouTube. Saya sudah subscribe, ngomong-ngomong Dok, luar biasa, banyak ilmu yang dibagikan di sana. Faith Orthopedic Group ya. Betul. Ini luar biasa, Dok. Dan yang pasti hari ini untuk sahabat Sonora yang juga menyaksikan via YouTube, para viewers, kita akan membahas soal cara yang tepat mengatasi tulang rapuh dan pengobatan yang berbeda untuk osteoporosis. Dokter, pertanyaan pertama nih, Dok, sebelum nanti saya juga pengen tahu nih supaya bisa tetap sehat dan bugar seperti dokter. Sebetulnya dengan tema yang kita angkat kali ini, osteoporosis, kalau bicara osteoporosis ini bukannya penyakit orang yang sudah usia lanjut ya, Dok ya? Dan kalau saya masih muda gitu, apakah relevan bicara soal kerapuhan, kemudian soal osteoporosis, kemudian apakah ini memang hanya kasus-kasus untuk lansia saja atau bisa terjadi pada orang-orang pada usia muda, Dok? Oke, baik. Jadi osteoporosis itu kan istilah umum ya. Jadi memang yang menjadi anggapan di kalangan awam tentunya ini penyakit orang tua gitu. Padahal osteoporosis itu secara umum kita bagi menjadi dua. Jadi osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Jadi memang yang lebih banyak kita temui sehingga asosiasinya dengan orang tua itu adalah osteoporosis primer. Primer pun masih dibagi 1, 2, dan 2. Jadi primer 1 dan primer 2. Kalau primer 1 itu pada wanita menopause ya. Jadi setelah menopause terjadi osteoporosis primer yang pertama itu. Karena faktor hormonal. Kalau yang primer yang tipe 2 itu adalah pada pria juga. Jadi tidak betul hanya pada wanita bisa terjadi osteoporosis primer. Nah, osteoporosis sekunder tentu lebih sedikit insidensnya, tetapi perlu diketahui juga bahwa itu karena diakibatkan oleh berbagai macam kondisi atau penyakit ya. Jadi ada bahkan disebut istilahnya osteoporosis juvenile idiopathic. Ada pada anak-anak yang lebih muda, tapi karena kelainan dan itu terlalu luas lah. Pada umumnya kalau kita bicara osteoporosis memang dikaitkan dengan lansia. Yang orang yang sudah lanjut usia. Kemudian osteoporosis itu apakah tadi pertanyaannya apakah juga menyangkut orang muda? Perlu diingatkan bahwa makin banyak tabungan tulang kita dari muda akan mengurangi kemungkinan kita terkena osteoporosis pada saat kita berusia lanjut. Jadi maksudnya begini, sebenarnya dari kecil ya, dari masih anak-anak belasan tahun itu perlu sekali meningkatkan volume tulang Anda. Jadi kalau tulang Anda makin padat, makin kuat, karena ada yang disebut peak bone mass, jadi massa tulang puncak itu kira-kira umur 30. Setelah itu kita turun pelan-pelan kan. Jadi kalau tabungan kita tinggi ya, jadi turunnya lambat, jadi tidak gampang menjadi osteoporosis. Nah,
masa tulang puncak itu 30 tahun. Tetapi harus diingat, sebenarnya masa tulang itu sudah dicapai 90% pada usia akil balik. Jadi antara 18 sampai 20 tahun. Itu sudah 90% tulang sudah terbentuk di situ. Jadi itu pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak kecil. Oke. Belasan tahun itu puncaknya sebenarnya. Menarik tadi dikatakan menabung tulang. Itu seperti apa, Dok? Ya, jadi makanya Sejak muda. kita sejak muda kita harus tahu apa saja yang bisa membantu membentukan tulang kita. Oke. Ya. Jadi judul daripada bincang-bincang kita kali ini adalah new approach ya. Jadi cara pengobatan yang berbeda lah, katakan, jangan bilang baru, berbeda. Karena cara saya ini bedanya adalah saya berusaha menjauhkan diri dari obat-obatan. Nanti sampai kepada pengobatan, saya tidak pakai obat-obatan, tapi saya memakai mikronutrien, jadi suplemen, ya, vitamin, mineral yang terbukti dari banyak studi itu sangat efektif. Dengan keuntungannya adalah kita mengurangi efek samping obat-obatan. Oke. Gitu. Jadi dari kita muda itu harus penting sekali juga. Kita tahu bahwa betapa pentingnya olahraga. Olahraga itu terutama yang dibilang resistant training, karena olahraga itu kan kita bagi dua secara garis besar, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik itu sebenarnya kata lain adalah olahraga untuk jantung, ya. Oke. Kardiorespiratory. Nah, yang kedua adalah olahraga beban, ya, weight training. Jadi kalau orang bilang weight atau resistant training. Jadi kalau orang bilang ngapain latihan besi itu, latihan beban itu, apakah untuk otot? Jangan lupa, kalau otot Anda susut, tidak ada otot Anda, tulang Anda tipis. Itu sebabnya. Itu sebabnya orang yang berusia 65 tahun seperti saya masih latihan beban. Penting. Jadi jangan cuma sepedahan, jangan cuma lari, habis nanti ototnya habis. Orang bilang, memang otot untuk apa, dokter? Apakah untuk gagah-gagahan? Ya boleh, itu efek samping yang baik, ya. Tetapi yang penting otot itu memperkuat tulang justru. Oke, dokter, 65 tahun beneran, Dok? Saya pikir masih 40 akhir atau 50 awal gitu, Dok, ya. Karena kalau kita juga bergaul dengan muda, katanya supaya ikut muda gitu. Yang penting jiwanya selalu muda ya, Dok, ya. Ini menarik ya, ternyata ada aerobik dan anaerobik. Jadi selain kita olahraga kardio untuk jantung kita juga harus tetap tadi membangun massa otot kita untuk memastikan bahwa tulang kita juga akan tetap terjaga ya, Dok, ya, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang osteoporosis, sebetulnya indikasinya apa saja nih, Dok? Let's say deteksi, apakah kita bisa melakukan pendeteksian sejak dini osteoporosis yang mungkin terjadi pada tubuh kita? Ya, jadi kalau pendeteksian osteoporosis itu gold standardnya, jadi standar umumnya adalah dengan pemeriksaan BMD dengan cara DEXA itu ya. BMD itu bone mineral density. Tetapi karena itu juga radiasi, sebenarnya ada indikasinya. Jadi tidak pada orang muda, tidak pada orang muda. Jadi biasa kita lakukan itu untuk mendeteksi osteoporosis, karena insidence osteoporosis kan yang terbanyak adalah primer, yaitu adalah pada orang-orang yang berusia lanjut. Jadi itu baru kita lakukan biasanya pada masa-masa premenopause ya. Kalau saya sih berpatokan pada, kalau menopause rata-rata katakanlah wanita 50 tahun, sebenarnya premenopause itu dimulai 5 tahun sebelumnya. Jadi 45 itu sebenarnya sudah tulang itu sudah mulai teriak-teriak bahwa ini mulai lemah. Jadi itu saatnya kita lakukan pemeriksaan itu. Kalau pada orang muda tidak perlu dilakukan ya, karena pada umumnya tulangnya masih baik. Asal kita perhatikan saja hal-hal yang membangun tulang gitu. Jangan hal-hal yang mengurangi itu. Sebagai contoh, saya mau singgung sedikit. Kalau kita terlalu banyak, kan saya juga aktif di kalangan cyclist ya. Ikut klub sepeda macam-macam lah ya. Jadi buat teman-teman yang sangat, karena mesti ingat olahraga itu nyandu ya. Olahraga itu Setuju sekali. Jadi pada kalangan yang berolahraga justru kita harus bilang rem, jangan lupa rem. Kalau pada awam yang tidak olahraga, kita mendorong untuk melakukan olahraga. Tapi kalau pada
katakan yang komunitas saya sepeda itu karena sangat addicted ya, jadi mau terus makanya sampai bahaya kan, sampai ada serangan jantung dan sebagainya, karena semua kan ada batasnya. Iya. Dan mesti ingat, contohnya adalah juara-juara Tour de France itu ya, juara-juara sepeda, balapan sepeda lah, lihat badannya osteoporotik semua. Badannya juara-juara itu sudah diperiksa, semua osteoporosis. Kenapa? Okay. Karena mereka olahraga berlebihan, ya kan, ribuan kilometer itu tandingan ya. Jadi ototnya habis. Mereka itu modelnya seperti jerangkong semua itu. Jadi tidak ada otot, kurus. Makin enteng makin bagus, untuk balapan kan begitu. Makin enteng makin bagus supaya makin cepat. Tapi akibatnya apa? Ya ini kan profesional, nggak usah ditiru. Jadi dilihat aja hebat, tapi mereka menderita. Mereka semua juara-juara itu osteoporosis. Otot habis, ingat, otot habis, tulang tipis. Jadi bahaya, semua itu ada kadarnya kok. Semua itu ada dosisnya. Kalau berlebihan, nggak baik. Oke, jadi semuanya dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan tubuh kita masing-masing ya dok ya. Tapi memang setuju dok, kalau untuk hobiis, sport enthusiast yang namanya olahraga itu kadang-kadang nggak tahu waktu, kapanpun dan dimanapun. Dan kalau nggak itu tuh kayaknya gatel gitu ya, cyclist. Karena kalau waktu olahraga kita kan ada endorfin. Itu ya dok, bahagia. Ya, seperti morfin dari badan kita kan. Betul. Nama lainnya adalah feel good. Jadi kita enak bener. Ada istilah in the zone atau apalah. Iya. Itu rasanya aduh. Makanya bapak-bapak banyak kan yang lelucon bahwa bapak-bapak itu yang sepedahan itu dimarahi oleh istrinya. Karena nggak tahu batas, nggak tahu pulang. Gitu. Ya, banyak cara ya. Itu cara para olahraga untuk merilis the way to release stress dan lain sebagainya ya dok ya. Ini menarik sekali sahabat Sonora, ternyata segala sesuatu harus dilakukan secara sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan kalau kita bicara tadi deteksi untuk osteoporosis, memang 45 tahun menjadi masa yang ini menjadi kita harus waspada ya dok ya. Kemudian untuk yang muda, fokuslah pada membangun dan menabung tulang Anda supaya pada saat nanti sudah tua itu masih bisa tetap kokoh seperti itu ya dok ya. Kemudian dokter, kalau kita bicara tentang deteksi, indikasi, sebetulnya dok, apa saja sih faktor-faktor yang harus kita perhatikan yang bisa mempengaruhi kesehatan tulang? Ya, apakah lebih banyak soal makanan? Tadi olahraga sudah banyak juga disinggung oleh dokter. Tadi juga sudah disinggung tentang mikronutrien. Kemudian sebetulnya ada faktor-faktor lain nggak dok yang mempengaruhi kesehatan tulang kita? Oke, jadi sistem muskuloskeletal atau tulang kita ini itu kan hanya salah satu sistem dalam tubuh kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana cara yang sehat untuk menjaga tulang kita, itu tidak terlepas dari general principle, jadi prinsip umum. Apa itu prinsip umum? Prinsip umum untuk orang menjaga kesehatan itu ada 4 hal saja disimpulkan. Ya, yang satu adalah nutrisi. Jadi hati-hati dengan nutrisi ini, termasuk diet, termasuk suplemen yang Anda minum, karena dari nutrisi tidak selalu bisa kita mencapai apa yang kita butuhkan. Jadi itu harus dibantu dengan suplemen. Yang kedua, harus ada exercise. Tadi kita sudah singgung. Exercise itu sangat membantu tulang. Ya. Kemudian yang ketiga, stress management. Jadi kalau ya orang kan kota besar ini stresnya besar lah, karena demand terlalu tinggi kan. Beda dengan orang-orang di pedesaan, hidup santai ya kan. Kalau stres tinggi, kaitannya sebenarnya beginilah. Kalau orang tanya, stres itu kenapa sih tidak baik? Karena stres itu, baik stres fisik yang seperti tadi, olahraga berlebihan, terlalu capek, atau stres psikis ya, ini semua menurunkan kandungan vitamin D Anda. Oke. Vitamin D Anda turun ini. Karena ini nanti kita singgung betapa pentingnya. Itu yang paling penting itu vitamin D untuk tulang. Ya, kemudian yang terakhir, jadi dari 4 faktor prinsip umum ini adalah tidur. Jangan lupa, tidur itu penting sekali. Karena itulah saatnya kita memperbaiki sel-sel kita. Jadi tidur itu harus 7-8 jam. Karena kalau Anda kurang tidurnya, kaitannya dengan tulang, vitamin D Anda anjlok. Kalau vitamin D jelek, aduh susah, tulang kita tidak baik. Itu baru bicara tulang. Kalau vitamin D ini kan kemana-mana. Tapi karena temanya adalah osteoporosis, jadi kita bicara tulang. Sebenarnya begitu itu vitamin D turun, susah Anda. Karena sudah banyak penelitian bahwa kalau vitamin D kita rendah, tulang tidak membunuh Anda.
tulang tidak akan mengancam nyawa Anda. Tetapi kalau vitamin D Anda turun, studi menunjukkan kemungkinan Anda kena serangan jantung 3 kali lipat lebih besar pada orang yang vitamin D-nya baik. Kemudian, kalau vitamin D Anda turun, kemungkinan untuk mendapat segala macam kanker, ada 17 jenis yang terdaftar ya, itu meningkat jauh. Jadi vitamin D ini fungsinya untuk keseluruhan, ya. Tapi kita hari ini lebih fokus pada tulang karena memang dari sekian banyak nutrisi atau suplemen yang dipentingkan untuk tulang, yang paling penting primadonanya adalah vitamin D. Oke, ternyata penting sekali ya dok ya. Saya baru mendapatkan informasi ini luar biasa, ini berharga sekali dok. Vitamin D punya efek yang multi terhadap kesehatan lainnya, ini luar biasa sekali. Sahabat Sonora, saya potong juga ya. Studi. Ya. Karena vitamin D trennya kan, udah studi banyak menunjukkan. Betul. Untuk meningkatkan imunitas terhadap COVID-19, yang paling murah dan gampang itu vitamin D. Jangan tunggu vaksin, jangan tunggu obat, masih lama. Keluar pun harganya mahal. Vitamin D relatif kan murah. Nanti saya mau tanya juga dok terkait dengan fenomena berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D seperti apa. Baik sahabat Sonora, saya masih bersama dengan Dr. Henry Suhendra, spesialis tulang dari Siloam Hospital Kebonjeruk, Jakarta. Beliau juga adalah Ketua Vitamin D Society Indonesia yang aktif mengedukasi di YouTube. Saya baru saja lihat YouTube-nya nih Dr. Henry, luar biasa, ini bisa mengangkat beban berkali-kali repetisinya dok. Ini keren banget ya. Ya, dan apa yang kemudian dilakukan oleh Dr. Henry sampai di usia sekarang ini masih terus aktif bergerak, aktif berolahraga, bahkan mungkin olahraga yang tidak dilakukan pada orang pada umumnya dok, gitu ya. Tabungan-tabungan ya, kalau kita bicara tadi bahasan kita kalsium, kemudian vitamin D, itu seperti apa dok? Mungkin bisa dibagikan juga pada kami nih yang masih muda atau sahabat Sonora yang lain. Yang paling penting memang harus tetap olahraga lah. Kalau saya memang dari muda saya olahraga segala macam lah. Oke. Olahraga permainan juga, tentu waktu muda supaya tidak bosan kita main bola kaki, main basket, main volley, ya, sampai segala macam bela diri lah, segala macam bela diri juga ya. Jadi anjuran saya pada yang lebih muda sekarang, dari muda ini sudah tetap dilakukan kebiasaan itu supaya kita pertahankan terus. Kalau bicara soal seperti saya aja, kita di kalangan dokter juga mungkin nggak ada di rumah sakit saya, setahu saya yang agak ikut aliran saya gitu. Mereka bilang gini, malah dokter yang nggak ngerti waktu lihat saya pull up 15 kali, wah hati-hati, nanti ototnya putus apa segala macam. Itu luar biasa dok. Kalau kita terlatih tidak. Oke. Dan itu dilatih sejak muda ya dok ya? Karena saya sejak muda, makanya saya bilang mulai muda lah, jangan itu. Jadi kita sudah kebiasaan kan, kebiasaan yang baik itu sudah kita bawa dari waktu sejak muda. Oke. Termasuk menabung untuk kesehatan tulang kita supaya menghindari osteoporosis. Tadi usia 45 sudah mulai menurun nih kemampuan dan kepadatan tulang. Nah, ini 30 ya, karena itu peak bone-nya tadi ya. Peak bone sudah mulai turun. Makanya kalau kita tabungan kita banyak, turun pelan kan dibanding orang yang tabungannya sedikit. Iya. Tadi disampaikan juga oleh Dr. Henry bahwa salah satu faktor yang paling penting yang dalam rangka untuk menjaga kesehatan tulang adalah asupan nutrisi. Disinggung tadi soal mikronutrien yang dikonsumsi oleh dokter. Kita kan juga sedang membahas cara berbeda nih dok, cara yang berbeda untuk kesehatan tulang kita. Nah, sebenarnya jenis asupan makanan dan vitamin apa yang penting untuk pertumbuhan dan kepadatan tulang kita, dok? Jadi sebenarnya begini, di tulang itu kan ada 2 sel lah sebenarnya. Ini sedikit ilmiah lah. Kalau membosankan, saya sudah bikin supaya seperti lebih bahasa awam lah. Oke. Ada 2 tulang, ada 2 sel, satu osteoblast, satu osteoklas. Jadi 2 sel ini berlawanan. Jadi gini, satu sel ini membentuk tulang baru, yang satu merusak tulang-tulang lama. Jadi tulang kita itu selalu ganti, bukan barang mati itu. Itu hidup kan, jadi diganti. Sebagai contoh, pada anak-anak di bawah 3 tahun atau sampai 5 tahun, itu dalam waktu 1 tahun ya, seluruh tulangnya udah berganti itu. Oke. Jadi dirusak, dibentuk baru, sambil tumbuh dia, begitu caranya. Nah, pada dewasa juga gitu. Pada orang-orang dewasa itu adalah antara 7 sampai 10 tahun. Semua tulang udah ganti.
Jadi yang ini merusak supaya bisa dibentuk tulang baru. Nah, antara yang merusak dan membentuk ini tidak seimbang. Jadi kalau yang waktu muda ini harus lebih tinggi sampai peak bone mass ya. Jadi pembentukan tulang itu lebih banyak daripada yang dirusak. Jadi waktu dirusak tulang lama, tulang barunya bentuknya lebih banyak. Nah, pada osteoporosis terbalik. Jadi pembentukannya dengan berjalannya usia, pembentukan baru sudah kurang, kerusakannya luar biasa. Jadi timpang dia, akhirnya hasil akhirnya tulang jadi tipis. Ya, jadi kalau untuk kesehatan tulang, kita harus cari sesuatu yang bisa merangsang sel osteoblast ini untuk membentuk tulang baru, dan juga agak ngerem ini yang merusak tulang itu direm dikit, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ini kan timpang, jadi kita mau bikin balance. Nah, yang bisa bekerja itu adalah vitamin D. Vitamin D itu punya efek itu, merangsang ini dan menahan ini, gitu. Sedangkan sebagai contoh, obat-obatan osteoporosis yang dipakai pada pasien-pasien osteoporosis itu tidak merangsang tulang baru loh. Itu hanya menahan sel osteoblast. Jadi sel yang merusak tulang itu ditahan supaya kelihatannya tulangnya itu tetap tebal. Jadi kalau ini diperiksa di BMD, kelihatan padat, tulang saya padat loh. Tapi bahaya, karena apa? Karena yang banyak itu yang bikin tulangnya tebal itu sel tulang tua. Sel tulang tua. Jadi akibatnya apa? Di gambarnya itu tebal tapi brittle, jadi rapuh. Jadi karena ya BMD itu kan untuk mengecek kepadatan tulang, tapi tidak bisa mengetahui kualitas tulang. Kuantitas saja. Jadi asupan yang paling penting adalah vitamin D tadi ya, Dok ya. Dan untungnya kan vitamin D itu adalah tidak seperti vitamin-vitamin lain. Vitamin D itu kan pre-hormon, jadi bentuk sebelum jadi hormon dia. Nah, dia itu bisa dibentuk oleh sinar matahari gratis. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Dok. Jadi kalau selama masa pandemi ada banyak anjuran nih untuk berjemur di bawah sinar matahari untuk kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti apa, Dok, secara kesehatan, secara ilmiah gitu? Ya, jadi memang vitamin D itu kita bisa dapatkan dari sinar matahari. Ya, cuma jangan asumsi. Jadi gini ya. Kalau dalam kaitan sekarang menghadapi pandemi COVID-19, itu mesti dijelaskan dulu bahwa sudah lama sebelumnya sudah ada pandemi vitamin D. Kekurangan vitamin D itu seluruh dunia. Jadi orang selalu berasumsi dulu, itu di negara barat, 4 musim, pada saat musim dingin tidak ada matahari, habis mereka, gitu kan. Ternyata seluruh dunia. Karena apa? Di negara tropis juga kita kurang. Kapan kita ke matahari, ya kan? Misalnya di Timur Tengah, katakan di Afrika lah. Ya, sekarang tanya, di Afrika ini vitamin D-nya rendah nggak? Kan dia mataharinya keras. Tapi ingat, mereka warna kulitnya hitam, makin nggak bisa bikin. Jadi gini, singkatnya, untuk berjemur ada 11 faktor. Ada 11 faktor yang bermain. Jadi jangan asumsi ya gini, saya udah berjemur, vitamin D saya udah bagus. Tidak. Itu tahu bagus apa tidak, harus periksa darah. Laboratorium lah yang menentukan. Karena untuk meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19, vitamin D sudah jelas dikatakan itu meningkatkan imunitas. Tapi ada yang kita sebut COBL. COBL itu Clinical Optimal Blood Level. Jadi kalau blood levelnya masih rendah, ya nggak ada fungsinya. Ada yang harus dicapai. Nah, kembali ke tadi, saya mau singgung sebentar, ini penting sekali karena ini polemik yang luar biasa. Nah, jadi dari vitamin D ini untuk berjemur ada 11 faktor. Faktornya apa saja? Ada 6 faktor dari lingkungan, ada 5 faktor dari badan kita sendiri. Ya, yang dari lingkungan kita buat. 1, itu ultraviolet index. Jadi kalau berjemur itu jam tertentu ada UV index namanya. Itu bisa diukur kalau dengan apps bisa. Jadi yang bagus tuh UV index 3 ke atas. Sebagai contoh, kalau kita udah sore, UV index udah turun di bawah 2, atau katakan ekstrim malam, nggak ada UV index kan. Jadi UV index itu 3 sampai ke atas. Itu jadi 1, UV index dulu lihat berapa. Terus yang kedua kita lihat di tempat kita polusi ada nggak. Karena polusi besar
kalau tebal polusinya itu sinarnya tidak masuk, sinar matahari tidak masuk. Kemudian kalau selain polusi itu dikaitkan juga dengan kondisi cuaca. Kalau mendung, awan tebal yang nggak ada vitamin sinar matahari kurang kan. Terus lokasi itu latitude dibilang. Jadi lintang utara atau lintang selatan. Nah, kita ini di tropis. Tropis itu dari 0 derajat sampai 23. Jadi kalau di atas 23 itu udah susah. Jadi makin ke khatulistiwa ya makin bagus kan sinar ya. Terus altitude itu kita di mana? Di permukaan laut atau di puncak, di gunung. Karena di gunung itu sinar kita dekat dengan sinar matahari. Jadi beda lagi nih jemurnya jadi ya. Altitude jadi ketinggian ya, ketinggian dari permukaan laut. Jadi kalau saya teruskan itu baru keempat, kelimanya itu adalah season. Jadi tergantung musimnya. Tapi ini tentu ya untuk negara barat lah. Kalau kita kan nggak ada nih, faktor season nggak ada. Tapi yang paling penting dari keadaan lingkungan ini adalah waktu berjemur. Nah ini yang polemik luar biasa. Jadi banyak kalangan yang mengatakan harus pagi. Bahkan saya tidak mengatakan dokter di Indonesia. Saya mengatakan ada dokter Indonesia, orang Surabaya, yang praktek di Singapura, dokter tulang, dia yang bilang bahwa anak muda ya, dia yang bilang jemur itu pagi saja, yang enak. Itu salah. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa kalau jemur itu adalah untuk mendapat ultraviolet B. Ya. Di matahari ini ada ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet B lah yang membentuk vitamin D. Nah, ultraviolet B itu adalah adanya jam 10 sampai jam 2. Sampai jam 2 ya. Nah, itu pun masih dibantah oleh beberapa kalangan teman, bilang gini, ultraviolet itu kurang tepat karena itu kan di Amerika sana katanya. Jadi di Jakarta lain karena kita UV index tinggi, jadi pagi aja. Sebentar dulu. Itu sudah ada penelitian dari Dr. Michael Holick ya, itu dari Boston. Ini salah seorang dewa vitamin D dunia lah. Ya. Itu sudah mengadakan penelitian di Jakarta ternyata. Di Jakarta. Studinya Jakarta dia bilang tahun 2013 bahwa puncak ultraviolet B yang membentuk vitamin D itu adalah jam 11 jam 1. Jadi sama di mana-mana ya tengah hari. Patokannya adalah gini, kalau kita nggak mau jam 12 ya, kita mau jam 1 atau jam 2, apakah masih bisa? Kita patokannya cuma gini, kalau kita jam 12 itu, kita berdiri di bawah matahari, tidak ada bayangan kita. Itu yang paling bagus. Tapi kalau masih mau tawar waktunya boleh, dengan syarat bayangan saat kita berjemur harus lebih pendek dari tinggi badan kita. Jadi itu sebenarnya patokannya sama, nanti dapatnya jam 10, jam 2. Karena kalau jam 3, jam 4, itu bayangan udah panjang. Itu ultraviolet B-nya udah nggak ada praktis. Begitu. Jadi tetap siang. Jadi untuk teman-teman yang bilang nanti gosong dong, enggak. Itu udah ada apps-nya kok. Kalau kita lihat apps-nya ya, itu rata-rata di rumah saya. Kalau saya jemur Pak, jam 11, jam 12, kan kok 5 menit, cuma 5 menit. Di situ sudah ada waktunya 5 menit. Dan sebenarnya Michael Holick juga sudah bikin patokan supaya Anda tidak, karena kalau kita berjemur ya, kembali ke tadi, ultraviolet B itu siang. Kalau kita jemur pagi, itu banyak ultraviolet A. Ultraviolet A itu yang membuat aging. Kita jembatan keledainya A itu aging. Apa itu? Jadi keriput, age spot, bahkan sampai cancer, skin cancer ya. Ultraviolet B ini bisa juga menyebabkan skin cancer, tapi dengan syarat harus terjadi sunburn dulu, kebakar. Jadi kita kalau jemur jangan sampai kebakar dong. Makanya Michael Holick dari Boston itu sudah buat patokan, namanya minimal erythemal dose, MAD. Itu caranya gimana? Misalnya kita jemur jam 12 ya. Terus kita lihat kulit kita. Kalau kulit kita sudah mulai kemerahan, stop. Besoknya baru kita catat. Lihat merahnya itu besok 24 jam. Kita catat berapa menit. Misalnya, 10 menit aja kulit saya udah kemerahan. Artinya udah mulai mau kebakar. Nah, berikutnya kalau kita jemur separohnya. Jadi cuma 5 menit. Nggak mungkin bahaya, udahlah. Jadi betul kalau ngomong nanti angus, kebakar, enggak. Semua bisa ada dosisnya. Nah, itu faktor 6 dari lingkungan. Nah, faktor yang dari kita sendiri ini perlu disebut juga. Yaitu ada 5 ya.
Oke. Adalah skin type. Nah, tadi saya sudah sebut. Skin type itu ada tipe 1 sampai tipe 6. Tipe 1 itu bule lah, bule. Ya putih sekali. Kalau tipe 6 tuh black ya, black. Nah, kita orang Asia Tenggara itu antara 45. Orang Indonesia tuh 45. Sawo matang ya, Dok? Ya, 45. Nah, kalau makin gelap, itu makin susah dapat vitamin D dari sinar matahari karena dia punya melanin kan. Jadi itu yang menahan, kayak dia punya sunblock alami gitu. Jadi mesti dia tipe kulit itu menentukan berapa lama kita jemur. Kemudian yang kedua adalah itu jangan pakai sunblock, sunscreen. Orang kan banyak main sepeda bilangnya gini, saya mau cari vitamin D tapi pakai sunblock segala macam. Jadi ya nggak dapet dong vitamin D-nya satu. Ketiga itu adalah berat badan. Karena kalau kita berat badannya lebih gemuk, ya vitamin D kita rendah, rata-rata bisa sampai cuma 50% orang yang ramping. Ya, jadi kalau jemur orang gemuk pun perlu waktu lebih lama. Nah, itu susah kan? Kalau waktu lebih lama nanti kebakar. Iya. Mesti ingat itu. Terus yang faktor lain adalah umur. Jadi kalau mulai 40 tahun ke atas kemampuan kulit membentuk vitamin D menurun. Bahkan dikatakan makin tua makin turun. Kalau sudah 60 ke atas kayak saya, itu kalau jemur dapatnya cuma 1/4 orang muda. Padahal ingat, kalau kita jemur, jadi misalnya orang muda 5 menit sudah cukup. Kalau saya mau jemur di luar, harus 4 kali lipat. Jadi 20 menit. 20 menit kita ya. bakar dong, nggak bisa kan? Makanya kalau sudah umur, lebih baik bergantung pada pindah ke suplemen. Ya. Terus yang terakhir adalah kultur, jadi pakaiannya. Kalau kita tertutup, jadi mohon maaf kalau misalnya, makanya di Timur Tengah kenapa ibu-ibu juga pada itu, karena hijab kan, ketutup semua. Makin ketutup, karena itu nggak bisa tembus, ultraviolet B tidak tembus pakaian. Jadi ada juga yang salah bilang, saya mau goes, mau cari vitamin D, tapi pakai jersey, pakai ini sleeve, pakai glove, semua ditutup. Tak dikasih sunscreen-nya, vitamin D apa? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak bisa tembus ya, Dok ya. Ini sebetulnya jadi tidak asal jemur saja, ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk boleh aja, intinya gini, pesannya itu Mas Yudi gini ya. Iya. Boleh aja jemur dan sebagainya. Tapi buktikan bahwa Anda sudah punya cukup. Jangan bilang, gue rasa enak. Ini bukan rasa-rasa. Ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Dalam darah vitamin D-mu sudah cukup belum? Dan ada lagi laboratorium itu harus laboratorium yang qualified lah, jangan yang abal-abal. Makanya kita bilang kalau kita di rumah sakit ya itu kan ada quality control. Ini menarik sekali ya, Dok ya. Ternyata ada banyak hal yang harus kita perhatikan kalau kita memang mendapatkan hasil yang optimal ketika kita dari aktivitas berjemur tadi, Dok. Dok, kita boleh respon beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat melalui WhatsApp ya, Dok ya. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Adela. Selamat pagi, Dok. Vitamin D berapa untuk usia 62 tahun? Apa bedanya vitamin D dengan D3, Dok? Terima kasih. Oke. Bentuk dulu ya. Vitamin D yang beredar tuh cuman ada D3 sama D2. D2 pun sudah hampir tidak ada sekarang. Jadi kalaupun masih ada jangan pakai D2 karena D2 itu absorpsinya kurang, penyerapannya kurang, kemudian half life-nya juga kurang. Jadi sekarang pelan-pelan sudah digantikan oleh D3. Jadi kalau vitamin D itu sebenarnya identik dengan D3. Dan kenapa ada D2, D3? Itu sejarah saja. Karena yang bertahan cuma D2, D3 kan. Sebenarnya ada D1 sampai D5, D1, D4, D5, tapi itu sejarah, tidak ada lagi sudah. Tidak ada. Jadi pertanyaan klasik dari semua pasien diulang-ulang. Dosis saya berapa? Umur saya sekian, dosis saya berapa? Sekali lagi seperti di video YouTube saya, dosis tidak penting. Buktikan darahmu berapa. Karena kalau mau dapat hasil bagus, mau dapat pencegahan yang baik untuk sakit jantung, pencegahan yang baik untuk kanker, itu harus optimal. Berapa itu optimal? 80 nanogram sampai 100 nanogram per mililiter. Itu 80 sampai 100. Itu target kita. Jadi bukan dosis berapa, ya. Karena begini, dosis berapapun Anda minum, belum tentu masuk ke darah Anda. Kenapa? Kan tergantung penyerapan dan sebagainya. Tapi betul, patokannya adalah begini. Makanya kalau mau pakai vitamin D, lebih baik periksa darah dulu. Sekarang berapa? Kalau Anda rendah sekali, misalnya di bawah 20 ya, ini sebenarnya gini, Mas Yudi. Vitamin D ini mungkin saya yang menggeluti pertama di negara kita. Jadi saya punya studi mengenai vitamin D waktu saya mau lulus dokter spesialis saya di Surabaya tahun 92, saya sudah melakukan penelitian vitamin D. Di Surabaya tahun 92, rata-rata
penduduk di sana dengan sampel terbatas tentu ya, termasuk saya, itu cuma 18 nanogram, bayangkan. Padahal yang kita targetkan 80. Nah, Betul. kalau sudah periksa, hasil Anda itu di bawah 20, nah pakailah starting dose ya, dosis mulai, vitamin D3 10.000 IU. 10.000 tiap hari. Berapa lama? 2 bulan. Setelah 2 bulan cek lagi. Apakah sudah sampai target kita. Kalau dalam darah Anda sudah di atas 20, sudah 30-an, itu pakai 5.000 mulai. 5.000 tiap hari, terus 2 bulan cek lagi. Jadi dosis itu selalu akan ada adjustment, ada kurangin. Ada bisa tambah sampai titik tertentu, kemudian ada dosis maintenance, kita turunkan lagi, supaya hasil darah kita tetap dipertahankan di 80-100. Dokter, kita akan lagi lanjutkan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kami. Ini yang pertama, berikutnya ada dari Pak Jimmy. Tadi vitamin D dan D3 sudah dijelaskan oleh dokter ya. Bedanya antara vitamin D dan D3, bedanya apa? Pertanyaan kedua, kalsasitrol dan osfit, apakah harus diminum bersamaan ya dok? Dari Pak Jimmy di Jakarta Pusat. Oke, ini bagus. Ini pertanyaan yang saya mau jawab sebenarnya begini. Oke. Osfit itu, ya tidak boleh sebut merek lah, jangan sebut merek. Itu kalsium, preparat kalsium ya. Preparat kalsium. Kemudian kalsitriol itu vitamin D, bentuk vitamin D sintetik, ya, sintetik dia. Jadi begini, vitamin D, saya bisa dulu vitamin D. Vitamin D itu kayak D3 itu waktu kita masuk, apakah dari sinar matahari atau yang kita minum, itu tidak aktif. Jadi dalam badan kita itu akan dirubah dulu, dibawa dulu ke liver, dibuat aktif. Setelah aktif di liver, diaktifkan lagi di ginjal, ya, baru menjadi vitamin D yang berfungsi. Nah, kalau kalsitriol ini adalah sintetik yang sudah aktif. Jadi vitamin D ini sudah aktif. Jadi seperti yang sudah kita buat di ginjal. Nah, memang pertanyaannya kenapa nggak langsung aja pakai itu? Tidak, karena itu obat. Ingat, sedangkan kalau kita minum vitamin D3 itu suplemen dan itu tergantung pada kemampuan tubuh kita. Jadi lebih natural, ya. Kalau kalsitriol itu karena sintetik, dia lebih toksik. Dia lebih mudah menyebabkan hiperkalsemia. Jadi kalsiumnya bisa naik cepat, ya. Makanya sebenarnya untuk apa obat ini ada? Ini adalah untuk orang-orang dengan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal kita kasih D3 kan nggak bisa, kan, karena perlu fungsi ginjal untuk merubah menjadi aktif. Jadi dikasihlah yang itu. Tapi itu sebenarnya tidak baik. Pendapat saya loh ya, tidak baik. Kenapa kasih itu? Kalau ginjal kita masih baik, pakai D3 dong. Dan kalsium. Kalau mengenai kalsium begini, waktu kita pakai D3 itu bekerjanya adalah menyerap kalsium dari makanan, dari makanan di usus kita. Bahkan dikatakan dengan adanya D3 yang bagus ya, yang memadai levelnya, itu akan menyebabkan penyerapan kalsium dari makanan tanpa harus disertai susu, Oke. Dari makanan itu banyak kalsiumnya, dari telur, dari daging itu ada kalsiumnya. Jadi diserap semua oleh vitamin D, dan penyerapan kalsium naik sampai 20 kali lipat daripada tanpa vitamin D. Itu sebabnya kalsium tidak dianjurkan. Kalau Anda sudah pakai vitamin D, kalsium dalam tubuh Anda sudah cukup. Ini saya singgung sekalian, ini ada misconception, ada salah paham ya. Gini, osteoporosis dibilang kalsium dalam tulang kurang, krotos. Ya itu betul, itu baru separuh betul artinya. Kenapa? Karena osteoporosis itu, kita ambil perumpamaan yang gampang ya. Itu tulang itu poros ya, berlubang-lubang. Kalsiumnya bocor, keluar. Kalsiumnya kurang, di tulang kurang, kalsiumnya keluar. Tapi mesti ingat, kondisi osteoporosis itu adalah tulangnya kalsiumnya kurang, tetapi di darah banyak, di darah berlebihan. Makanya sebenarnya osteoporosis itu dikaitkan dengan prognosis untuk penyakit jantung. Karena kalsiumnya banyak ini pembuluh darah. Jadi kalau lu tambahin kalsium lagi, itu akan menyebabkan plak, akan menyebabkan aterosklerosis. Jadi lu kamu mau mengobatin tulang, akhirnya bikin penyakit jantung. Oke. Jadi jangan sampai hyper juga ya dok ya? Hyper nanti. Jadi dalam kondisi pengobatan saya, makanya saya bilang yang new approach ini, itu adalah tidak ada lagi kalsium. Karena kalsium banyak studi mengatakan, kalau di atas 50 masih diminum kalsium, bahaya.
Oke, oke. Ini menarik. Saya akhirnya mendapatkan pemahaman yang dimaksud berbeda itu ternyata luar biasa ini, Dok. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok, dari siapa ini? Pak atau Ibu itu, Ikwang ya. Selamat pagi, Dokter. Saya mau tanya mengenai Trio Wellness yang sering disampaikan. Apakah dimakannya berbarengan pagi atau siang? Terus untuk mengatasi insomnia, katanya magnesium dimakannya malam ya, Dok. Kemudian kalau dimakannya malam berarti terpisah dengan D3 dan K2 ya, Dok. Oke, ini pertanyaan bagus. Dia kalau ngomong trio itu pasti sudah lihat video saya. Iya, 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 iya. Kayaknya fans dokter nih. Jadi gini, magnesium dan vitamin D itu sama-sama menyebabkan kita rileks. Jadi itu sebabnya dimakan malam supaya membantu kita tidur memang, ya kan? Tapi kalau ada K2-nya, yang harus dibedakan adalah K2 dan magnesium itu saling meniadakan ini. Jadi harus diberikan jeda atau selisih waktu 1 jam paling enggak. Jadi menurut saya caranya gini, kalau D3 Anda sudah mengandung K2, ya, jadi minumnya katakan ini minum jam 9 malam, yang satu minum jam 10 malam magnesiumnya. Jadi ini selisihkan 1 jam paling enggak. Tapi antara magnesium dan K2 saja. Kalau magnesium dengan D3 boleh nggak sama-sama? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya, Dok ya. Jadi sebenarnya jawaban juga, ini kan ilmu selalu berkembang. Kalau itu saya bilang Trio Wellness itu kan di bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari itu sebelum ada COVID ya. COVID. Setelah ada COVID, wellness saya bukan trio lagi, udah jadi quartet sekarang. Tambahannya sing. Ini dipicu juga dengan oleh berita Donald Trump. Donald Trump aja pakai vitamin D dan sing. Iya, iya. Gunanya ternyata gitu. Oke. Dok, ada Ibu Rosalin katanya pengen tahu YouTube-nya dokter apa, Dok? Boleh di-share kanal YouTube ya? Faith Orthopedic Group. Oke, silakan Ibu Rosalin ya. Bisa. Ini ada tulisannya begini. Oke. Faith Orthopedic Group ya. Faith Orthopedic. Kita ini kan berlima sebenarnya. Jadi di Faith Orthopedic Group itu ada 5 dokter ortopedi, bukan saya sendiri. Oke. Tapi edukasinya luar biasa, Dok. Dok, jadi kalau misalkan kita bicara tentang vitamin, kalsium, jadi ada dosis yang memang harus sesuai, yang harus kita konsumsi untuk memastikan bahwa kita memang akan tetap sehat dan bebas dari osteoporosis meskipun usia kita bertambah ya, Dok ya. Ada apa namanya? Ya, harus sesuai, harus proporsional gitu, Dok. Harus periksa darah juga sih. Kalau kita bicara vitamin D, dasarnya itu kadar dalam darah. Nah, kalau tadi sudah disinggung beberapa nutrisi yang bisa kita konsumsi untuk mendapatkan vitamin D, ada telur, susu, makanan-makanan yang ada di sekitar kita sebetulnya, Dok. Ada yang lain mungkin yang bisa di-sharekan terkait dengan nutrisi. Soal makanan. Jadi begini, kalau kaitan dengan vitamin D ya, itu sumbernya kan paling banyak matahari. Tapi ada syarat-syarat tadi yang sudah. Betul, 11 tadi ya. Yang kedua makanan. Yang ketiga suplemen. Nah, banyak yang bertanya memang makanan ini apa, gimana cara mendapat dari makanan. Kesimpulannya begini, jadi studies after studies, sudah banyak studi mengatakan tidak bisa menggantungkan diri pada makanan. Sudahlah, tidak bisa. Karena yang di makanan itu kecil-kecil. Sebagai contoh, analoginya begini. Untuk mendapat 1000 IU vitamin D3, ya, Anda perlu minum 10 gelas susu. Ayo. 1000 loh, padahal kalau sekarang dosis harian itu udah 5.000, 10.000. Katakan kalau Anda minum 10.000 dari susu, Anda harus minum berapa gelas? 100 gelas susu. Udahlah, nonsense. Impossible. Ada analogi lain. Kalau mau dapat 1000 IU vitamin D3, katakan kan yang banyak mengandung itu adalah ikan laut dalam. Salmon. Untuk mendapat 1000 IU vitamin D3, berapa banyak salmon aku harus minum, harus makan? 2,5 kilogram. Ayo. Bisa, udahlah. Sudah disimpulkan, end of discussion, makanan boleh buat tambah-tambah. Tapi jangan bergantung pada makanan. Kecewa nanti. Oke. Tadi ada banyak sekali yang menarik. Ibu Caroline di mana di Jakarta? Setiap hari saya minum kalk 500 mg. Apakah boleh dan membantu, Dok? Ya, saya tadi sudah sebut kalsium buat saya ya. Dari penelitian saya punya studinya kok, bukan saya yang ngomong. Saya juga cuma belajar kan. Kita harus terus belajar. Jadi sudah ada studi tahun 2013,
kalau ibu minum 500 mg kalsium tiap hari, ya, suatu saat, ya, cepat atau lambat, Anda akan mendapat 30% dari orang yang minum 500 mg itu, 30% akan dapat serangan jantung, 20% stroke. Sekali lagi, kalsium tidak perlu menurut saya. Dr. Henry Suhendra, boleh orang bertanya kepada saya kasih keluar bukunya, saya kasih keluar studinya. Tidak boleh, apalagi sesudah umur 50. Yang muda pun sebenarnya tidak, karena kalau vitamin D Anda sudah bagus, tidak perlu kalsium. Bahkan bahaya, ya kan? Kalsium di darah Anda itu sudah berlebihan. Coba Anda lihat, makanya kalau dokter jantung, kita ke dokter jantung kan ada CAC score, kalsium score itu loh, coronary artery calcium score. Jadi dilihat di pembuluh darah koroner ini penumpukan kalsium sudah berapa banyak, ya kan? Ini kita nggak punya data di Indonesia, tetapi ini data dari Amerika kita ambil. Jadi 40 ternyata orang berusia 45 tahun ke atas, 45 tahun ke atas loh, termasuk penyiar mungkin ini, bahwa 45 tahun ke atas itu 30% udah ada kalsium skornya itu udah tinggi, udah ada plak. Udah ada plak toh enggak? Itu jadi jangan tambah lagi, udahlah kalsium tidak usah. Baik. Ini menarik sekali dok. Ternyata bahasan kita hari ini dan juga banyak pendengar yang ikutan berinteraksi dengan kita. Sayang waktu kita terbatas, nggak kerasa saya udah kasih tanda udah sejam katanya. Sebagai closing statement mungkin singkat saja boleh, Dr. Henry silahkan. Jadi begini, kalau berbicara mengenai kesehatan tulang dalam kaitan dengan osteoporosis, ini kan bulan osteoporosis ya. Jadi ingat, yang paling penting bukan kalsium yang sudah merupakan mitos. Kalau osteoporosis tambah kalsium, salah. Karena kalsium itu tidak bisa masuk ke dalam tulang. Kalsium yang Anda minum tidak masuk ke tulang, ya, malah menumpuk di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah jantung yang sangat berbahaya. Jadi yang Anda mau minum adalah vitamin D. Vitamin D itu dia merangsang osteoblast, membentuk tulang baru, membentuk matriks tulang. Nah, kemudian memang pasti perlu kalsium baru ditempelkan di sana. Tapi kalsium itu dengan adanya vitamin D yang cukup, kalsium yang diserap dari makanan sudah lebih dari cukup. Jadi sebagai contoh, saya 10 tahun saya menghindari, bahkan multivitamin yang mengandung kalsium tidak ada, saya tidak mau minum. Hindari. Baik. Ya, itu Henry. Yes, terima kasih. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa ngobrol lebih panjang lagi tentang kesehatan tulang ini. Banyak sekali dan bermanfaat sekali. Sekali lagi sehat selalu untuk Dr. Henry. Sukses juga dan terima kasih untuk waktunya. Luar biasa. Aduh, saya termotivasi dan juga terinspirasi oleh Dr. Henry terus terang saya. Supaya motivational, inspirational. Yes. Demikian, sahabat Sonora, perbincangan saya bersama Dr. Henry Suhendra, dokter spesialis tulang dari Siloam Hospital Kebonjeruk, Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan ketemu lagi di lain acara. Ya, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta.